Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Surat yang kedua untuk keluarga adalah kekuatan akan pengampunan. Keluarga yang terkasih, kami telah menikah selama 44 tahun. Tahun ini akan menjadi tahun yang ke-45 dan ini benar-benar merupakan anugerah Tuhan bagi kami untuk bisa terus bersama-sama. Ada banyak momen dalam kehidupan kami ketika kami berpikir bahwa sangat sulit sekali untuk tetap berjalan. Ada juga masa di mana ketika salah satu dari kami berpikir, aku sudah muak. Apakah Anda pernah mengalami masa-masa seperti ini? Apa yang telah kami alami dalam bayangan saya sama dengan yang dialami oleh banyak pasangan. Tetapi apa yang benar-benar berbeda dalam pernikahan kami adalah bagaimana kami merespon pengalaman yang dihadapi oleh semua pasangan yang sudah menikah. Secara sederhana, ketika ada hujan atau badai, semua orang terkena dampaknya. Ada yang basah kuyup, yang lain mungkin hanya sedikit basah. Ada yang bersuka cita dan menari saat hujan, sementara yang lain mengeluh atau mengomel dan menunjukkan ketidaksenangannya. Anda tergolong dalam kelompok yang mana tergantung pada beberapa hal berikut. Pertama, persiapan. Dalam tahun-tahun pertumbuhan kita, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana memprediksi kemungkinan datangnya hujan dengan cara memperhatikan langitnya. Mereka juga memberitahukan kepada kita untuk membawa payung kecil dalam tas kita kapanpun kita keluar dari rumah. Apalagi hari ini kita juga bisa melihat ramalan cuaca pada ponsel kita sehari atau 2 hari sebelumnya. Sama halnya dengan pernikahan. Pernikahan membutuhkan persiapan dalam berbagai cara, yaitu sebuah perubahan pola pikir. Kita tidak dapat lagi berpikir tentang aku, tetapi lebih harus belajar tentang kita. Saya dan istri saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa persiapan yang terbaik ditemukan dalam Alkitab. Jika kita mampu meletakkan dasar sistem nilai kita dalam firman-Nya, maka tidak akan ada lagi konflik karena kita tidak memberikan ruang untuk kemarahan dan kepahitan untuk bertumbuh dan membusuk di dalam hati kita. Lagi pula, kita akan lebih diperlengkapi untuk mengatur dan menemukan solusi atas tantangan-tantangan kita. Allah telah menciptakan kita. Dia tahu setiap permasalahan yang kita hadapi. Dengan cara yang lembut dan penuh kasih, Dia telah menanamkan jawaban-jawaban dalam firman-Nya. Firman Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi kita. Jangan mengabaikan keindahan dan kebijaksanaan Alkitab. Kedua, kemurnian. Melihat ke belakang, kami menyadari bahwa dalam tahun-tahun pertumbuhan kami sering melakukan dan mencari sesuatu untuk keuntungan pribadi kami. Kami telah belajar bahwa apa yang kami katakan, lakukan, dan bagaimana kami merespon terhadap situasi-situasi dapat menyakiti atau membantu orang lain. Tuhan tahu akan hal ini, dan ini bukanlah hal yang mengejutkan bahwa Dia berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia pasal 17 ayat 9. Keinginan untuk membuat hati kita tetap murni, ketika terjadi sesuatu yang menyinggung hati kita harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata hinaan kepada pasangan kita, melainkan bergantinya dengan sikap yang mengasihi. Ini adalah cara yang terbaik untuk mengalahkan berbagai macam bentuk kejadian yang tidak mengenakan. Sebenarnya, itu semua karena kasih karunia Allah, bahwa kita tidak mendapatkan apa yang sebenarnya layak untuk kita dapatkan, yaitu hukuman dan siksaan, melainkan kita mendapatkan apa yang tidak layak kita terima, yaitu pengampunan dan berkat. Saya pernah menyebutkan Lukas pasal 23 ayat 34 pada surat saya yang sebelumnya. Saya ingin mengemukakan beberapa detail yang membawa Yesus membuat pernyataan ini. Ada serangkaian peristiwa yang menyakitkan terjadi sebelum kematiannya di atas kayu salib. Dia dipenjarakan, dihina, dicambuk, dimahkotai duri, dipaku dan ditombak, diperlakukan dengan kasar dan dipermalukan.
Dia bisa saja memanggil para malaikatnya untuk menghancurkan mereka, membinasakan mereka dengan hanya mengucapkan satu kata darinya atau mengedipkan mata. Dia dituduh bukan karena melakukan kejahatan, melainkan melakukan kebaikan, yaitu menyembuhkan, menyediakan, mengasihi, dan peduli akan manusia. Kristus sepenuhnya dibenarkan untuk memperbaiki yang salah. Tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya adalah, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dilanjutkan dengan memberikan hidupnya untuk manusia. Satu pernyataan dan satu tindakan ini menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari seorang pemimpin. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menunjukkan kuasanya dalam memerintah sebuah pasukan, memerintah sebuah kerajaan, atau menguasai ke-12 muridnya, melainkan telah menunjukkan kekuatan sejatinya, kerelaannya untuk mengorbankan dirinya sendiri bagi umatnya. Apakah dengan memiliki kekayaan yang berlimpah, anak yang banyak, gelar yang panjang, dan posisi yang tinggi dalam suatu organisasi setara dengan kepemimpinan yang hebat? Sejauh yang Tuhan lihat, kepemimpinan yang sejati ada di dalam setiap pribadi manusia, yaitu kemampuannya untuk melakukan kasih karunia, untuk mengampuni, dan untuk mengasihi. Para suami, kuasai kekuatanmu untuk menunjukkan bagaimana Anda dapat mengampuni, bertekun, dan rendah hati. Ikuti teladan Kristus. Para istri, kekuatanmu, yaitu kelemah lembutan atau kesabaran yang terkendali, datang dengan cara tunduk kepada suami Anda. Salah satu panduan yang bagus adalah dengan menanyakan diri Anda sendiri pertanyaan ini. Apakah cara saya berbicara dan menghormati suami saya sama dengan kepada pemimpin saya di tempat kerja? Badai akan terus muncul dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang membuatnya, dan terkadang bisa saja berasal dari anggota keluarga kita. Responlah dengan benar. Membantu sesama. Berbagi dengan beberapa keluarga dalam bentuk audio atau video lebih kepada area ini. Apakah Kristus bodoh telah mengampuni manusia atas apa yang telah mereka perbuat kepadanya? Tuhan tidak melakukan kesalahan, akan tetapi dia dituduh, dianiaya, dan disalibkan untuk dosa manusia. Di atas kayu salib, dia memberikan teladan tentang pengampunan. Maukah Anda menjadi teladan bagi keluarga Anda dan keluarga lainnya agar diikuti? Bagikan beberapa kesaksian dalam rumah Anda ketika Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan pengampunan. Bagi para pria, jadilah pemimpin yang sejati di dalam keluarga Anda dan gereja Anda. Bagi para wanita, penuhi peran terbesar Anda dalam kehidupan keluarga Anda, yaitu seorang penolong bagi suami Anda. Dengan kerendahan hati dalam Kristus. Thomas dan Pamela T.